Saya ingin saudara mengalami ini, tahu ini luar biasa. Amin ya. Setiap saat harus saudara alami ya. Nah, kita baca ayat ini dulu sama-sama. 3, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saya mau bagikan di bawah judul Rest for the Soul. Istirahat bagi jiwa. Kenapa jiwa itu perlu mengaso, perlu istirahat, adalah supaya tidak sakit jiwa. Sekarang banyak orang mengalami gangguan jiwa. Saudara, sebetulnya secara umum semua orang punya masalah dengan jiwa mereka, tetapi tingkat gangguannya yang berbeda. Kalau ada masalah, mumet, stres, nggak bisa tidur, nah itu saudara mengalami gangguan di tingkat jiwa. Tapi tingkat keparahannya itu berbeda-beda. Dan orang melakukan banyak hal untuk mengatasinya. Makanya saudara lihat status orang itu healing. Di mana itu foto healing. Karena sejatinya jiwa kita itu perlu rest. Say yes. Perlu istirahat. Kalau enggak sakit jiwa. Ini adalah fakta. Ini bukan sebuah konsep. Mungkin saudara mengerti konsep, tetapi saya sudah mengerti kenyataannya. Karena saya sudah mengurusi banyak orang yang mengalami gangguan jiwa dengan berbagai tingkatan. Salah satunya karena jiwanya tidak mendapatkan istirahat. Jadi hari ini saya ajarkan ya, jadi jiwa itu berbicara mengenai pikiran, perasaan dan kemauan. Jiwa itu seperti nahkoda pada kapal. Jiwa itu mengarahkan, menuntun, mengatur, mengendalikan. Betul ya? Pikiran kita itu menentukan hidup kita. Pikiran, perasaan dan kemauan ini bekerja sama. Saudara mendengar ungkapan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Amin? Enggak, salah. Banyak orang gila tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit. Leres? Amin? Karena kalau jiwa itu sehat, maka itu akan berdampak kepada tubuh saudara. Badan saudara akan penuh vitalitas, energi. Saya beritahu rahasianya ya, bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam seseorang berumur 70 tahun dan 17 tahun sama. Roh Kudus tidak menjadi tua hanya karena dia tinggal di dalam orang yang umurnya 70 tahun. Amin. Nah, itu kebenarannya. Jadi kalau saudara, jiwa saudara sehat, tubuh saudara itu ada energinya, ada vitalitasnya, ada power. Jadi kita nggak sekedar hidup sampai menyeret badan aja rasanya susah, kayak terpaksa hidup ya. Karena mau gimana lagi masih hidup kayak gitu. Ya gimana lagi kalau bisa mati ya mati aja. Kalau mati balikin badan mati itu mungkin aku milih mati. Jadi hidup kita itu bukan kayak gitu. Menyeret-nyeret badan dengan berat sekali. Bukan begitu. Hal terpenting adalah belajar untuk mengistirahatkan jiwa saudara. Pikiran, perasaan dan kemauan. Nah, kenapa lagi? Karena dunia saat ini seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, suka menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, gak ada terima kasihnya, tidak kudus, tidak bisa mengasihi, gak suka berdamai, suka jelek-jelekin orang, gak bisa menahan diri, garang, gak suka yang baik, suka berkhianat, gak bisa mikir panjang, belagak tahu, sok tahu.
Lebih mudah menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bayangkanlah kalau serumah saudara hidup dengan orang ini. Gimana? Susah sekali hidup saudara. Gak ada terima kasihnya. Itu artinya dia menganggap engkau seperti barang. Gak ada kontribusinya. Kalau kau hidup dengan orang itu. Suka berkhianat, suka selingkuh. Piye itu kalau hidup? Saudara, kita ada di dunia di mana tidak sukar untuk menemukan orang-orang ini di sekitar kita. Betul ya, amen ya? Yang cuman mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli situ mau makan mau gak makan sakarepmu, sing penting aku kenyang. Gak peduli situ mati apa hidup, sing penting aku menikmati. Nah, itu yang menyebabkan dunia ini menjadi sulit untuk saudara jalani hidup di dalamnya. Tidak akan dengan mudah saudara mendapatkan seseorang yang dengan ikhlas mengulurkan tangan untuk saudara. Di samping karena dia nggak mampu, juga dia nggak mau saudara. Benar nggak? Leres ya? Walaupun saudara. Karena itu saudara harus belajar untuk merawat jiwa saudara. Sebab Rasul Paulus berdoa supaya tubuhmu baik-baik, jiwamu baik-baik, rohmu juga baik-baik ya. Jiwa ini kalau baik-baik dia akan membuat saudara tampilannya itu tetap fresh, tetap penuh gairah, penuh energi ya. Nah, sebetulnya prinsip ini sudah ada pada saat Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia, dan prinsip itu disebut sebagai hari ketujuh. Semua katakan hari ketujuh. Prinsip ini sudah diciptakan pada saat Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Dan prinsip ini di dalam Taurat disebut Sabat. Jadi yang kita pelajari adalah prinsipnya. Amin ya. Bukan harinya, tapi prinsipnya. Harinya itu Sabtu, Sabat. Tapi prinsip Sabat yang pertama adalah Yesus berkata Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya Sabat itu diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Amin. Kok gitu lagi, amin? Ya. Pada hari ke-6 Tuhan selesai. Lalu hari ke-7 Tuhan istirahat. Capek? Enggak. Lah terus kenapa? Nah ini dia. Sabat itu dibuat untuk manusia. Dan Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk manusia. Ia menciptakan Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Bilang Tuhan tahu apa yang terbaik. He know the end from beginning. Tuhan tahu ceritamu di akhir pada saat permulaan. Say yes. Jadi dia menciptakan Sabat. Jadi prinsipnya adalah yang pertama untuk kepentingan kita. Yang kedua supaya kita bisa istirahat. Baca ayat ini. Kita baca 3. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepas lelah. Amin. Saudara jaga kesehatan saudara. Saudara perlu istirahat ya. Untuk istirahat, untuk kebaikan kita. Ambil waktu. Tubuh saudara itu butuh istirahat, lebih-lebih jiwa. Jiwa yang tidak ada istirahat akan mengalami gangguan jiwa. Jiwanya lelah. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Mari kepadaku yang letih, yang lesu. Aku memberikan engkau kelegaan. Katakan kelegaan. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan I will give you rest.
Aku akan kasih rest for the soul, for your soul. Tuhan akan kasih rest buat jiwa kita. Jadi itu kalau jiwa sehat, tuh muka itu kelihatan seger. Nih mau tua mau opo, wes pokoknya seger. Kelihatan ada kehidupan. Kelihatan dari matanya itu ada kekuatan. Jadi istirahat. Yang ketiga, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Mau menikmati kebaikan Tuhan? Tuhan baik sekali. Sangat baik, luar biasa. Sebetulnya Tuhan mencintai kita semuanya sama rata. Cuman dua orang yang amin. Oh, oktapnya dinaikin sedikit. Amin. Sangat baik. Absolutely no debat. Tuhan mencintai kita. Masalahnya adalah respon kita yang berbeda. Tuhan mencintai Yudas enggak? Cinta. Tapi Yudas responnya salah. Tuhan mencintai Petrus enggak? Cinta. Tapi respon Petrus, sebetulnya kita kalah dalam hal menikmati sih. Saya tanya, siapa paling layak menikmati jeri lelah saudara? Siapa bu? Siapa yang paling layak menikmati jeri lelah ibu? Saya sendiri, ibu sendiri. Nikmati. Jangan sampai saudara gak ada waktu untuk menikmati. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan itu punya yang terbaik. Tuhan tahu lebih baik. Tuhan kenal saudara lebih baik. Tuhan tahu apa yang terbaik. Pada waktu saudara memasuki tempat istirahat bagi jiwa saudara, saudara akan melihat semua masalah dari perspektifnya Tuhan. Dan Tuhan itu melihat ending from beginning. Saudara cuma bisa melihat beginningnya, permulaannya. Tuhan melihat endingnya. Waktu saudara bisa membawa jiwa saudara mengalami istirahat di dalam Yesus. Saudara lihat semua itu, wah jebule koyong ini. Firman Tuhan memberitahu bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, Yeremia 29 ayat 11. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah tolong kasih saya pengertian. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan membuat rencana toh? Setuju? Setuju? Tapi kenyataannya kita yang buat bukan? Tidak apa-apa, tidak salah, kita kan tidak dicabut kehendak bebas kita. Tapi ketika segala sesuatu berjalan dan tidak terjadi terrealisasi, kita yang membuat, saya yang membuat, saudara yang membuat, tidak salah. Selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, amin. Tapi pikirkan sejenak bahwa Tuhan sebetulnya punya rencana. Saya sudah bilang kalau hidupmu tujuannya jelas demi Injil Yesus Kristus, Injil bisa miara hidupmu. Injil akan piara hidupmu. Hiduplah demi Injil Yesus Kristus. Injil sanggup memelihara kita. Dan saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Memang sudah ditetapkan di hari perhentian itu. Saudara masuk di situ. Takdir ilahimu adalah selalu menang. Say yes. Amin. Kekuatan untuk menang. Masalah seburuk apapun pasti menang. Sulit seperti apa mesti menang.
Setan sebesar apapun saudara mesti menang. Selalu menang. Karena Tuhan yang membuat engkau berkendara bukit-bukit kemenangan. Di bumi ini kamu tuh selalu menang, selalu menang, selalu menang, selalu menang. Karena apa? Karena kan dikatakan ia menguduskan hari itu. Hari perhentian itu. Ia memberkatinya hari itu. Sangat istimewa. Hari apa itu? Ini bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat sampai Sabtu. Bukan. Hari apa ini? Itu adalah hari perhentian. Hari perhentian itu. Baca ya, 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Do you understand? Halo, amin. Dia memberkati hari itu, dia menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi tempat istirahat bagi jiwa adalah hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah hari ketujuh. Hadirat Tuhan itu adalah sabat bagi jiwa saudara. Kalau saudara belajar mengenal hadirat Tuhan. Bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Setiap hari. Itu hari yang Tuhan bilang kepada Marta. Marta, Marta. Kamu ki omong kosong aja. Kamu urusan era beres-beres. Yang ngurus ini ngurus itu esto. Cuman satu yang penting. Maria memilih yang terbaik. Kau orang-orang muda. Kenali rahasia hadirat Tuhan. Ini bikin kamu cerdas. Bikin kamu sehat. Bikin kamu bersinar. Saat saudara klik dengan hadiratnya. Paling tidak Yesus bilang marilah kepadaku. I will give you rest.